Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja cerita guys. Bab 1209 sampai bab 1912. Li Fugui berkata tanpa daya, "Saudari Ming, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Anda mengatakan bahwa saya adalah pemegang saham pengendali. Karena saya adalah pemegang saham pengendali, grup ini bukan milik saya sendiri. Mengapa Anda mengatakan bahwa grup itu adalah propertiku sekarang?" Hah? Li Fugui hanya punya satu ide saat ini. Itu hanya main-main. Tidak peduli betapa bagusnya kata-kata Sister Ming, dia tidak akan menyerahkan grup Sid dengan mudah. Saudari Ming berpikir sejenak dan mengetahui niat Li Fugui. Pikirannya berbalik dan dia mulai membujuknya dengan kata-kata yang baik. "Fugui, aku tahu bahwa karirmu sedang naik daun sekarang. Memenangkan grup Sid akan sangat membantu perkembanganmu di masa depan. Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu kira. Seperti kali ini, untuk menghadapi grup Sid, kamu tanpa sadar telah memprovokasi grup Heiku Jepang dan langsung membunuh puluhan ninja dari grup Heiku. Menurutmu mereka maukah kamu menyerah dengan mudah?" Saudari Ming baru saja mengatakan ini. Li Fugui bertanya dengan santai, "Saudari Ming, apa yang Anda maksud dengan ini adalah jika saya menyerahkan grup Sid sekarang, orang-orang dari grup Heiku tidak akan datang kepada saya." Setelah mendengar ini, Sister Ming tertegun dengan mulut setengah terbuka, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Li Fugui terkekeh dan berkata, "Baiklah Saudari Ming, saya tahu kamu juga melakukannya demi kebaikan saya sendiri. Saya, Li Fugui, akan selalu mengingat cintamu yang dalam kepada saya." Saudari Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata dan berkata dengan marah, "Li Fugui, dengarkan aku, siapa yang punya rasa sayang padamu? Sudah kubilang, alasan utama aku meneleponmu hari ini adalah untuk memberitahumu bahwa grup Sid sekarang berbeda dari masa lalu." Li Fugui menyela lagi setelah memahami kata-kata Sister Ming. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudari Ming, Anda benar, ya, Sid Group memang berbeda dari masa lalu. Anda juga tahu bahwa kami sekarang telah menjadi pemegang saham terbesar Sid Group, dan terpilih sebagai ketua Sid Group. Apakah menurut Anda ini bisa sama seperti sebelumnya? Selain itu, untuk pengembangan industri dirgantara Tiongkok, saya menginvestasikan puluhan miliar di Sid Group setiap tahun. Saya yakin selama uang ini dapat digunakan dalam penelitian ilmiah, dalam beberapa tahun lagi kita akan bisa mendarat di bulan dan terbang ke Mars." Sister Ming, apakah kamu tidak mengharapkan hal-hal ini sama sekali? Sister Ming kehilangan kata-kata lagi. Dia tidak menyangka anak Li Fugui ini bisa begitu fasih. Terlalu lembut untuk dilihat, Sister Ming hanya mengertakkan gigi dan bertindak keras. Dia langsung memarahi, "Li Fugui, harap perhatikan apa yang Anda katakan. Izinkan saya memberitahu Anda, bukannya saya tidak mengharapkan ini sama sekali. Kuncinya adalah beberapa hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Juga, jangan lupa, Anda sekarang berada di game ke-6, dan Anda baru saja menjadi kapten tim kedua di game ke-6. Dokumen berkepala merah belum dikeluarkan. Jangan merusak masa depan cerah Anda karena tentang masalah ini." Li Fugui masih sama seperti sebelumnya. Nada suara, dia tersenyum dan berkata, "Saudari Ming, tolong jangan ingatkan saya tentang hal ini. Jika Anda tidak memberitahu saya akan merasa lebih nyaman. Tetapi sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya merasa semakin bingung." Saudari Ming merasa puas. Dia bertanya karena penasaran, "Apakah kamu berada dalam kemacetan lalu lintas? Mengapa kamu berada dalam kemacetan lalu lintas?" Li Fugui berkata dengan serius, "Saudari Ming, pikirkanlah, tidak bisakah saya berada dalam kemacetan lalu lintas? Seperti apa rasanya sebelum kita bertemu? Akan seperti apa aku setelah mengenalmu? Mari kita tidak membicarakan hal lain. Saat ini, aku ingin mencari pacar ketika aku pergi keluar. Kita harus mengatur game ke-6. Bisakah Anda memberitahu saya? Apakah ini urusan saya, sedikit terlalu lunak? Anda ingin mengatakan bahwa saya sudah menikah sekarang. Anda telah menjadi istri saya, dan saya telah menjadi laki-laki Anda. Ya,
Anda harus mengendalikan saya, itu wajar. Tapi sekarang, saya bahkan belum menerima akta nikah. Mungkinkah negara juga menetapkan bahwa pria muda yang belum menikah tidak boleh jatuh cinta? Saudari Ming disesatkan oleh Li Fugui. Dia berkata dengan marah, Li Fugui, bisakah kamu berbicara dengan nada tinggi? Kapan aku akan peduli padamu? Apakah kamu sedang jatuh cinta? Li Fugui berkata dengan santai, ya, kamu tidak pernah bertanya padaku tentang hal itu. Tetapi Duo memberitahuku hampir setiap hari apa yang harus aku lakukan. Lakukan sebagai anggota Biro ke-6 agar tidak melanggar peraturan. Sulit, jika tidak, kamu masih bisa mengikatku dan mencegahku mengeluarkan semua emosiku. Saudari Ming menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berpikir sejenak. Lalu dia bertanya dengan serius lagi, Li Fugui, apa maksudmu dengan perkataanmu? Grup SID tidak akan menyerahkannya bahkan jika aku memukulmu sampai mati. Li Fugui tidak sopan. Dia berkata terus terang, bukannya saya tidak mau menyerahkannya. Intinya tidak perlu. Anda sudah mengatakan bahwa saya dari Biro ke-6. Jika Anda menyerahkan grup sekarang, apakah kamu takut orang lain akan menyabotnya? Kamu tahu. Kamu berada ribuan mil jauhnya dari kota Baihua. Dan kamu memiliki tanggung jawab yang berat. Tunggu. Sister Ming, apakah kamu juga tertarik dengan kue SID Group? Ahem. Jika ya, karena persahabatan anumerta Anda dengan saya, setidaknya saya dapat memberi Anda beberapa bagian dan mengizinkan Anda bergabung. Jika saatnya tiba, pikirkanlah, saya adalah ketua grup SID, Hua Duo, Anda, ditambah Yu Zhen, adalah anggota dewan, Tuan Zhang Yi dan Tuan Hu Kaiming lebih menghormati saya. Jadi kehadiran saya tak tertandingi di grup SID. Saudari Ming tidak lagi ingin menyia-nyiakan kata-katanya. Melalui kata-kata Li Fugui, Sister Ming tahu bahwa orang ini jelas ingin menggelapkan grup SID. Dia menekan amarah di dalam hatinya. Sister Ming berkata perlahan, Fuguo, saya ingin Anda mendiskusikannya dengan hati-hati sekarang. Selain itu, Anda dan saya berada dalam situasi yang sama. Saya sibuk. Jadi apakah Anda tidak sibuk? Dia mewakili Biro ke-6. Posisi ketua telah diamankan. Apakah kamu tidak berencana untuk tinggal di kota Baihua selama sisa hidupmu? Li Fugui menunjukkan seringai di bibirnya, memandangi bunga-bunga itu, dan berkata sambil setengah tersenyum, Duo, bukankah Anda memberitahu Saudari Ming bahwa saya telah mempercayakan kekuasaan ketua kepada orang tua dan Tuan Hu? Hua Duo tidak berkata apa-apa, dia hanya peduli dengan hasilnya. Meski Li Fugui memang telah menyerahkan kekuasaan, namun identitasnya sebagai pemilik SID Group tidak berubah sama sekali. Jangan menunggu bunganya mekar, Li Fugui berkata kepada Saudari Ming lagi, Saudari Ming, saya ingin menanyakan sesuatu padamu sekarang. Katakan dengan jujur, apakah kamu menginginkan grup SID? Saudari Ming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, ya. Lalu kenapa? Lalu bagaimana jika tidak? Tentu saja Li Fugui berkata. Jika kamu benar-benar berencana untuk mengambil alih grup SID, katakan saja padaku. Ayo kita menikah dan dapatkan sertifikatnya. Lalu aku akan menjadi bosnya dan kamu akan menjadi istri bosnya. Bukankah grup ini milikmu? Tetapi jika kamu tidak menginginkannya, hanya untuk membuatku melepaskan dan melihat grup SID direnggut oleh orang lain, maka aku tidak akan bisa melepaskannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui dengan keras, Sister Ming tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia memegang teleponnya erat-erat, dia memarahi Li Fugui dengan keras, Li Fugui, kamu bajingan, apakah kamu ingin menyakitiku? Mati saja. Dan kamu ingin aku menikah denganmu? Kecuali aku buta. Kalau tidak ini tidak akan pernah terjadi. Situasi, dia mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Saudari Ming langsung menutup telepon. Hua Duo tidak bisa berkata-kata hingga ekstrim. Dia berdiri di satu sisi dan memandang Li Fugui seolah dia adalah alien. Memikirkan prestise Sister Ming di biro, dia buru-buru melangkah maju dan berbisik kepada Li Fugui. Fugui, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu kepada Sister Ming? Orang seperti apa Sister Ming di biro itu?
Bukankah sudah jelas, sejak dia dengan baik hati memintamu untuk menyerahkan grup itu untuk sementara dan tidak memegangnya di tanganmu sendiri, tidak bisakah kamu menyerahkannya begitu saja? Lagi pula, kamu tidak kekurangan keuntungan seed group sekarang. Li Fugui bersandar di sofa. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Duo, jika kamu berpikir seperti ini, kamu benar-benar salah. Kamu telah bersamaku begitu lama. Apakah aku, Li Fugui, tampak seperti orang yang serakah? Hua Duo memberi kejutan besar pada Li Fugui. Dia memutar matanya dan bergumam dengan suara rendah, ya, kamu bukan orang yang suka mencari uang. Jika tidak, mengapa kamu masih ingin memenangkan grup seed? Terus terang, bukankah kamu ingin membuat lebih banyak uang? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, Duo, saya salah. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya memenangkan grup seed hanya untuk mewujudkan impian saya dan mendapatkan kembali nilai hidup saya. Saya tahu itu Anda tidak akan percaya apapun yang saya katakan sekarang. Izinkan saya bertanya kepada Anda, hanya karena saya dapat berinvestasi 20 miliar setahun di seed group, yang berspesialisasi dalam penelitian dan pengembangan. Berapa banyak orang di Tiongkok yang dapat melakukan ini? Tidakkah begitu selalu mengagumi Sister Ming? Haha. Apakah menurut Anda Sister Ming memiliki keberanian dan keberanian seperti itu? Saya khawatir dia juga tidak bisa melakukannya. Hua Duo merasa sedikit tidak nyaman dan menjawab, siapa yang mengatakan itu? Sister Ming pasti punya. Kata-katanya terdengar aneh, kecil. Namun nyatanya, hal ini jelas kurang memiliki pencegahan. Li Fugui menunggu pihak lain selesai berbicara, lalu tersenyum dan berkata kepadanya, lihat, kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini sekarang, apalagi orang lain. Waktu ketika Anda membeli ekuitas, dia seharusnya memberi Anda dana sesegera mungkin. Bagaimana bisa ditunda sampai sekarang, ketika uangnya belum diterima? Duo, saya tidak mencoba membuat perpecahan antara kamu dan Kak Ming. Hubungan, sebagai kapten sekarang, aku juga tahu bahwa persatuan diperlukan untuk melakukan sesuatu. Tapi masalahnya, jika kita bersatu, itu juga tergantung dengan siapa kita bersatu, kan? Aku mengucapkan beberapa kata. Ini, Hua Duo benar-benar tercengang. Dengan mulut setengah terbuka, dia menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Tanpa diduga, Yuzhen berada di dekatnya untuk mengganti kerugian saat ini, dan berkata kepada Hua Duo, Duo, menurut saya apa yang dikatakan Fugui masuk akal. Di putaran ke-6 Dangtang, ambil contoh masalah ekuitas terakhir. Beritahu saya apa mereka melakukannya. Apa yang terjadi? Untungnya, Anda tidak menjadi ketua hari ini. Jika Anda melakukannya, saya kira Sister Ming akan meminta Anda untuk menyerahkan grup seed juga. Hua Duo menggigit bibir merahnya dengan gigi perak. Dia perlahan duduk di sofa, menundukkan kepalanya dan tetap diam. Li Fugui berdiri, menggeliat, dan berjalan ke kamar sebelah. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Hua Duo, Duo, apa yang saya katakan mungkin sedikit memilukan, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Semua orang sibuk. Ini sudah lama sekali untuk beristirahat dengan baik. Bukankah Tuan Hu mengatakan bahwa kita harus mengatur dan makan bersama di malam hari? Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berbalik dan berjalan pergi. Sudut mata Hua Duo tertuju pada Li Fugui. Melihat Li Fugui pergi, mau tak mau dia mulai memeriksa kembali hubungan antara dirinya dan Sister Ming. Katakan padaku, saudari, setelah menutup telepon, saya merasa sangat marah. Dia mengerutkan kening. Dia melemparkan telepon langsung ke atas meja, lalu mengambil cangkir teh dan meminum beberapa teguk teh. Setelah tenggorokannya terasa sedikit lebih baik, dia menenangkan diri sebanyak mungkin dan kemudian memeriksa kembali masalahnya. Di permukaan, Li Fugui kini telah mengambil alih grup seed, yang tidak membawa manfaat apapun bagi kendalinya atas Li Fugui. Namun dari segi kekuatan, Li Fugui adalah kapten tim kedua, dan dia, sebagai pemimpin langsung tim kedua, semakin kuat Li Fugui, semakin kuat pula tim kedua, dan semakin kuat pula tim kedua.
jadi situasinya di game ke-6 secara alami akan menjadi lebih baik. Pikirkan ini, suasana hati saudari Ming sedikit membaik. Ketika dia sampai di depan cermin, Sister Ming melihat dirinya di cermin, dan tiba-tiba dia teringat kata-kata bodoh yang diucapkan Li Fugui. Pria ini masih ingin menikahinya dan menjadikannya istri bos. Bodoh sekali, jika Anda memiliki pikiran yang sedikit normal, dapatkah Anda berpikir seperti ini? Begitu ide ini muncul, senyuman cerah muncul di sudut mulut Sister Ming ketika dia tersenyum. Sister Ming tidak bisa menahan perasaannya yang menegang. Senyuman di sudut mulutnya menghilang seketika, digantikan oleh kesedihan yang tak ada habisnya. Iya, sebagai wakil direktur Biro ke-6, saya sangat berkuasa. Tetapi saya juga seorang wanita, saya membutuhkan seseorang untuk peduli dan menjaga saya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Saudari Ming datang ke kursi dan duduk lagi dengan putus asa setelah dia mengangkat telepon. Dia menghubungi nomor Hua Duo. Iya, saat ini, hanya Hua Duo yang tampaknya mampu menahan Li Fugui. Mundur 10.000 langkah, meskipun dia tidak bisa mengendalikannya, alangkah baiknya jika dia bisa berjongkok di depan Li Fugui dan memperhatikan setiap gerakan Li Fugui. Segera, panggilan tersambung. Namun yang mengejutkan saudari Ming adalah setelah dia selesai menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, Hua Duo bertanya dengan nada yang agak aneh. Saudari Ming, bolehkah saya mengatakan beberapa patah kata kepada Anda? Menghadapi pertanyaan itu, saudari Ming tertegun. Beberapa detik, dia sudah mengenal Hua Duo sejak lama. Lama sekali, dia belum pernah mendengar Hua Duo berbicara kepadanya dengan nada yang sama tadi. Penuh rasa ingin tahu, Sister Ming terkikik dan berkata, Duo, apakah kamu menemukan sesuatu? Jadi, jangan sedih dulu. Jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa memberitahuku dengan hati-hati. Hua Duo menjawab, dan kemudian bertanya langsung. Keintinya, Kak Ming, menurutmu bagaimana aku memperlakukanmu? Senyuman di wajah Kak Ming segera menghilang. Dia langsung menyadari bahwa seseorang pasti sedang mengunyah di depan Hua Duo. Adapun siapa orang ini, Kak Ming bisa berpikir itu dengan tumitnya. Tapi yang mengejutkannya adalah dia tidak mengerti mengapa orang pintar seperti Hua Duo mau mendengarkan omong kosong orang seperti Li Fugui. Mungkinkah inilah kekuatan cinta yang dirumorkan? Tapi masalahnya, sejauh yang dia tahu, Li Fugui dan Hua Duo sepertinya sudah lama tidak memiliki hubungan yang berarti. Kota Jiangnan, Hotel Pahlawan. Pada malam ketika Lu Shaosheng memimpin 20 budak rumah tangga, dia membagikan undangan secara luas di kota Jiangnan. Sebelum datang ke kota Jiangnan, Lu Shaosheng telah memahami situasi dasar kota Jiangnan melalui koneksi pribadinya yang kuat. Itu sudah pasti, 3 keluarga besar di kota Jiangnan telah bergabung dengan Li Fugui. Dan dia datang ke sini untuk 2 tujuan. Pertama, untuk membalaskan dendam saudaranya, membunuh Li Fugui, dan merebut sumber ramuan desa Xiaoxi. Yang kedua adalah menemukan pohon induk Black Spirit yang paling berharga milik keluarga Lu. Awalnya, setelah kecelakaan Lu Shaopeng, keluarga Lu seharusnya mengirim seseorang ke sini secepat mungkin. Namun saat itu, kabar bahwa Lu Shaopeng kembali dan terluka parah di desa Xiaoxi tersebar. Orang tua dari keluarga Lu harus berhati-hati dan menunda kedatangan Lu Shaosheng di kota Jiangnan. Tetapi setelah beberapa waktu, setelah keluarga Lu memastikan bahwa tidak ada yang memanfaatkan situasi ini, lelaki tua dari keluarga Lu membuat keputusan cepat dan meminta Lu Shaosheng untuk datang. Pada saat yang sama, serangkaian rencana dirumuskan langsung untuk Lu Shaosheng. Adapun rencana ini bisa dikatakan sangat merugikan. Hal pertama dari rencana ini adalah menyerang 3 keluarga besar di Jiangnan. Restoran Cina besar di Yinghao Hotel memiliki 20 meja bundar besar, dengan 12 orang duduk di setiap meja. Dan setiap orang yang duduk di sini dianggap sebagai perwakilan dari semua lapisan masyarakat. Di antara mereka, Lin Ziwen mewakili keluarga Jiangnan Lin. Zheng Lizong mewakili keluarga Zheng,
dan Ye Sid mewakili keluarga Ye, duduk di meja depan. Saat semua orang mengobrol, Lu Shaosheng naik ke panggung. Orang ini agak mirip dengan Lu Xiaopeng, dia terlihat cukup ramah tamah, tetapi dia tampak jauh lebih stabil daripada Lu Xiaopeng. Begitu dia berdiri, Lu Shaosheng tersenyum dan membungkuk dalam-dalam di depan semua orang. Kemudian dia menghadap semua orang, memegang mikrofon, dan berkata terus terang, "Semuanya, harap diam sejenak. Hari ini saya mengundang selebriti dari kota Jiangnan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena telah hadir di sini, hadiri makan malam hari ini." Begitu dia selesai berbicara, tepuk tangan meriah terdengar. Bagi mereka yang hadir, kecuali keluarga Lin, keluarga Zheng, dan keluarga Ye yang merasa tidak nyaman, yang lain sangat bersemangat. Bagaimanapun, bagi orang-orang setingkat mereka, mereka mungkin masih dianggap sebagai tokoh di kota Jiangnan, tetapi di depan keluarga Lu, mereka tidak lebih dari itu. Dan kali ini, ketika Lu Shaosheng pertama kali datang ke kota Jiangnan, dia benar-benar menghubungi mereka untuk menghadiri makan malam, berpikir bahwa dia dapat dianggap serius oleh keluarga Lu. Mereka secara alami mengerti apa artinya ini. Untuk waktu yang lama, tepuk tangan berhenti setelah Lu Shaosheng melambaikan tangannya. Lu Shaosheng tersenyum. Dia melanjutkan kepada semua orang, "Saya pernah ke kota Jiangnan sebelumnya, tetapi saya masih kecil saat itu. Haha. Setelah itu, saya benar-benar jatuh cinta dengan tanah di sini dan orang-orang di sini. Setelah bertahun-tahun, kami perkembangan keluarga di Beijing secara umum cukup baik. Walaupun kami tidak bisa mengatakan bahwa bisnis kami tersebar di seluruh negeri, kami juga telah menjangkau banyak provinsi dan kota. Tapi saya selalu punya impian di hati saya, yaitu berkembang di Jiangnan. Sayang sekali tidak pernah ada waktu dan kesempatan yang tepat. Untungnya, kali ini, ayah saya memutuskan untuk datang ke Jiangnan untuk berinvestasi, dan saya akhirnya dapat mewujudkan impian saya selama bertahun-tahun. Kali ini kami datang ke sini, ke Jiangnan, keluarga Lu kami telah membuat keputusan awal, jumlah investasinya adalah 100 miliar. Jika lingkungan pasar investasi Jiangnan menguntungkan, kami dapat menambahkan dana investasi tambahan kapan saja. Saya mengundang semua orang untuk datang ke sini hari ini. Setelah makan malam, saya memiliki formulir pernyataan minat di sini yang dapat Anda isi. Setelah mengisinya, saya akan meninjaunya semalaman malam ini. Setelah mengonfirmasi perusahaan yang akan berinvestasi, saya akan melakukan percakapan mendalam dengan Anda satu persatu besok. Setelah investasi selesai, kami akan memberikan persetujuan jika kerjasama dengan keluarga Lu kami tercapai. Dengan semua koneksi dan sumber daya di tangan, saya dapat membuat perusahaan tempat saya berinvestasi lebih besar dan lebih kuat. Setelah Lu Shaosheng mengucapkan kata-kata ini, kecuali Ye Sid, Zheng Lizong, Lin Ziwen dan lainnya yang hadir, hati semua orang hampir meledak. Investasikan ratusan miliar, dan setelah mencapai kerjasama, keluarga Lu akan maju untuk memberikan dukungan. Bagi perusahaan lain yang hadir, ini hanyalah hal yang sangat baik. Penonton kembali bertepuk tangan. Lu Shaosheng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, semuanya, ayo makan dan minum dulu, jangan sopan." Setelah itu, Lu Shaosheng memegang gelas anggur. Diikuti oleh seorang pria muda, keduanya datang ke meja dan mulai bersulang kepada para pemimpin bisnis yang hadir. Dibandingkan dengan Lu Xiaopeng, Lu Shaosheng telah menjadi seorang jenius sejak ia masih kecil. Selain ingatan fotografisnya, ia juga orang yang sangat baik dalam berurusan dengan orang lain. Sambil memegang gelas anggur, begitu dia datang ke meja, Lu Shaocheng tidak menunggu pihak lain berbicara, dan tersenyum pada pria di depannya. "Tuan, saya ingin memesan anggur yang diproduksi oleh keluarga Anda, tapi kesempatan hari ini, haha, saya harap Anda mengerti. Tapi jangan khawatir, saya kenal banyak teman di bisnis anggur di Beijing, dan saya akan membantu Anda menghubungi Anda ketika saatnya tiba." Tuan Xie mendengarkan
Air mata kegembiraan hampir mengalir keluar. Pertama-tama, dia tidak menyangka Lu Shaosheng, yang belum pernah dia temui sebelumnya, akan mengenalinya. Kedua, Lu Shaosheng sebenarnya meminta maaf di depan semua orang. Dan akhirnya, Lu Shaosheng benar-benar menawarkan bantuan untuk mempromosikannya. Belum lagi 3 poin ini, bahkan salah satunya saja sudah cukup untuk membuat Tuan Xie merasakan betapa Lu Shaosheng sangat menghargainya. Terima kasih, Tuan Lu ini, saya akan memberi Anda segelas anggur ini. Setelah keduanya mendentingkan gelas mereka, Lu Shaosheng menyesap anggurnya, lalu tersenyum pada Tuan Xie, kamu makan dulu, tunggu, jika kamu ada niat untuk berinvestasi nanti, staf akan memberimu formulir. Tuan Xie kembali mengucapkan terima kasih. Lu Shaosheng kemudian mengalihkan perhatiannya ke orang lain dan berkata sambil tersenyum, Tuan Song, mengapa wajah Anda tersipu bahkan sebelum Anda minum? Haha, apakah perusahaan paduan aluminium Anda memperluas pasarnya baru-baru ini? Tuan Song setelah mendengar ini. Miliknya mulutnya setengah terbuka, tapi dia sangat terkejut hingga dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, dia terkejut dan berkata, Tuan Lu, Anda benar-benar mengenal saya. Lu Shaosheng tersenyum dan berkata, lihat apa yang Anda katakan, karena saya datang untuk berinvestasi di sini, saya harus mengetahui sesuatu tentang semua bos ya, yuk saya tos dulu, habis minum kalau masih butuh investasi seperti yang saya bilang tadi, bisa isi formulirnya, perluas pasarnya haha, kalau begitu kita bisa ngobrol berdua saja, faktanya, bagi para pebisnis, jangan bicara soal investasi di keluarga Lu. Kalaupun orang biasa datang untuk berinvestasi, mereka akan menyambutnya dengan kedua tangan. Tuan Song mengangguk dengan cepat. Selama lebih dari 1 jam, Lu Shaosheng melakukan hal yang sama seperti di atas. Setelah bersulang kepada semua orang yang hadir kecuali perwakilan dari keluarga Ye, keluarga Zheng dan keluarga tetangga, dia akhirnya mendatangi ketiga orang tersebut. Semua orang yang hadir pada awalnya tidak menyadari ada yang aneh. Tetapi ketika Lu Shaosheng akhirnya mendatangi ketiga orang ini, mereka sudah menyadari sesuatu. Menurut akal sehat, saat Lu Shaosheng bersulang, setidaknya dia harus mulai di depan Ye Sid, diikuti oleh Lin Ziwen dan Zheng Lizong. Bagaimanapun, ketiga orang ini mewakili keluarga Ye, keluarga Zheng, dan keluarga Lin. Dan ketiga perusahaan ini, di kota Jiangnan, pasti dapat dianggap menutupi langit dengan satu tangan. Tapi sekarang, tindakan Lu Shaosheng sepertinya memberitahu semua orang yang hadir bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius ketiga perusahaan ini. Pikirkan baik-baik, hal ini wajar. Dengan kekuatan keluarga Lu, wajar jika ketiga keluarga ini dianggap remeh. Setelah Ye Sid dan yang lainnya menyaksikan kekuatan Lu Shaosheng, mereka sudah mencium bau mesiu yang menyengat. Jadi ketika Lu Shaosheng mendatanginya, sebelum dia dapat berbicara, Ye Sid berkata sambil tersenyum, Tuan Lu, sepertinya Anda sangat menghargai kami. Anda menempatkan kami di akhir dan datang ke sini khusus untuk bersulang. Kata-kata ini. Tujuan Ye Sid juga sangat sederhana, yaitu gigit jari dan segera menaruh emas di wajahnya sendiri. Ini tidak bisa disalahkan atas penyelamatan wajah Ye Sid kali ini. Keluarganya mempercayakannya untuk menghadiri jamuan makan, dan dia mewakili keluarga Ye. Sekarang jika saya tidak bisa menyelamatkan harga diri, keluarga Lu sudah menjadi eksistensi seperti dewa di benak keluarga kecil ini. Jika kita mulai bekerja sama dengan keluarga Lu setelah ini selesai, keluarga kecil ini pasti akan mematuhi perintah dari keluarga Lu. Di permukaan, hal ini tampaknya tidak berdampak banyak pada mereka. Namun perlu Anda ketahui bahwa 80% bisnis ketiga perusahaan ini ada di kota Jiangnan. Yang terpenting mereka kurang lebih mempunyai hubungan kerjasama dengan pengusaha lokal di kota Jiangnan. Begitu keluarga Lu mengambil kendali atas keluarga-keluarga kecil ini, dan kemudian melakukan segala cara untuk memutuskan hubungan kerjasama mereka dengan ketiga keluarga ini, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Dalam keadaan seperti itu,
Jika mereka tidak segera berusaha mengeluarkan sejumlah uang dan membuat semua orang berpikir bahwa keluarga Lu memberikan perhatian khusus kepada mereka, mungkin pada saat mereka menyadarinya, usaha-usaha kecil yang selalu patuh kepada mereka akan segera berbalik, ujung tombak, bekerja sama dengan keluarga Lu untuk menangani mereka. Sayangnya, Lu Shaosheng bisa melihat sekilas pikiran Yesid. Setelah Yesid selesai berbicara, Lu Shaosheng tidak bersulang. Dia hanya melambaikan tangannya dan meminta anak buahnya untuk membawakan kursi. Setelah duduk, Lu Shaocheng tersenyum pada Yeside, Lin Ziwen dan Zheng Lizong dan berkata, ini adalah minuman pertama hari ini. Saya harus memberi Anda 3 anggur dulu, tapi saya memikirkannya, teman-teman, setelah 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, ketiga keluarga Anda dapat dikatakan menutupi langit dengan satu tangan di kota Jiangnan. Jika aku memberimu wajah, itu sama saja dengan merendahkan nilai kita di depan orang lain, haha, kuharap kamu tidak tersinggung. Sepertinya pernyataan itu meremehkan. Faktanya, ini sama dengan menodongkan moncong senjata ke belakang kepala ketiga keluarga ini, sama dengan memberitahu ketiga keluarga ini secara langsung di depan semua orang bahwa saya akan mengalahkan Anda. Zheng Lizong adalah orang pertama yang pucat. Lin Ziwen mengertakkan gigi dan menunjukkan sedikit kebencian di matanya. Yesid sudah tua dan masih bisa menjaga ketenangannya. Dia berkata kepada Lu Shaosheng sambil tersenyum, Tuan Lu, apa yang Anda maksud dengan ini adalah Anda tidak puas dengan beberapa hal yang telah kami lakukan bertiga. Lu Shaosheng buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, itu tidak mungkin. Saya hanya berharap kalian bertiga akan menunjukkan dukungan Anda dan tidak mempermalukan saya ketika saya berinvestasi di masa depan. Lagi pula, saya juga tahu itu perusahaan lain di kota Jiangnan juga melakukan hal ini. Ini bukan tahun yang mudah, dan semua orang pada dasarnya bertahan. Perkembangan ekonomi lokal tidak dapat didasarkan pada kondisi operasi 2 atau 3 perusahaan. Namun pada situasi keseluruhan, seperti yang kita sering berkata, kurangi hanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang bisa membuat orang hidup lebih bahagia. Namun saat ini, kekayaan terus mengalir ke segelintir orang, sementara yang lain tidak berdaya. Seiring berjalannya waktu, bukankah beberapa industri akan dimonopoli? Saya di sini kali ini. Saya ingin merangsang lingkungan pasar di sini di Jiangnan dan membiarkan sejumlah dana mengalir ke usaha kecil dan menengah. Jika saya melakukan ini, Anda bertiga mungkin akan terpengaruh. Tapi saya pikir dengan kekuatan kalian bertiga, meskipun sedikit dampaknya tidak terlalu besar. Dan dengan status kalian bertiga di Jiangnan, bahkan jika kalian terpengaruh, kalian tidak akan menghentikanku terlepas dari hidup dan mati perusahaan lain, kan? Ketika Lu Shaosheng dan Yesid sedang berbicara, orang-orang di sekitarnya dapat digambarkan sebagai keheningan total. Semua orang menajamkan telinga dan mendengarkan dengan cermat. Bagaimanapun, percakapan orang-orang ini akan secara langsung mempengaruhi tren perkembangan kota Jiangnan di tahun-tahun atau bahkan dekade berikutnya. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Shaosheng, semua orang sekali lagi berterima kasih kepada keluarga Lu. Iya, di saat yang sama, mereka juga mulai khawatir. Jika ternyata apa yang ditakutkan Lu Shaosheng, dan Lu Shaosheng baru saja berinvestasi di dalamnya, keluarga Ye dan keluarga Zheng akan mulai menekan mereka, lalu apa yang akan terjadi? Tapi kemudian saya memikirkannya, di depan keluarga Lu yang kuat, selama mereka bisa bekerja sama dengan keluarga Lu, keluarga Ye dan yang lainnya mungkin harus berpikir 2 kali bahkan jika mereka ingin menekan mereka. Seperti kata pepatah, saat memukuli anjing, itu tergantung pemiliknya. Mungkinkah keluarga Ye dan yang lainnya begitu baik satu sama lain? Apakah mereka masih lebih baik dari keluarga Lu? Sambil berpikir seperti ini di benak mereka, ekspresi wajah semua orang perlahan melunak. Yesid, Lin Ziwen dan Zheng Lizong pada dasarnya yakin bahwa kedatangan keluarga Lu kali ini memang mengincar mereka. Adapun alasannya, mereka sudah memikirkannya. Setelah Yesid menunggu Lu Shaosheng menyelesaikan apa yang dia katakan, dia tersenyum dan berkata kepadanya,
Tuan Lu, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda investasikan di perusahaan ini, kami tidak akan pernah punya ketidakpuasan apapun. Lu Shaosheng tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan cepat kepada Yesid, saya hanya mengatakan bahwa kalian bertiga bukan orang yang berpikiran kecil. Haha, itu bagus, ayo makan dan minum. Waktu berlalu dan sudah lewat jam 11 malam. Setelah jamuan makan, ketika 4/5 orang yang hadir mengisi formulir dan perlahan-lahan pergi, Yesid, Lin Ziwen dan Zheng Lizong berdiri dan pergi. Namun setelah keluar dari gerbang hotel, mereka bertiga tidak pergi kemana-mana lagi, melainkan langsung menuju rumah Ye. Sejak keluarga Ye mulai bekerja sama dengan Li Fugui, keluarga Lin dan keluarga Zheng telah sepenuhnya mengubah musuh menjadi teman keluarga Ye. Bagaimanapun, mereka sekarang tahu di dalam hati bahwa bagi mereka bertiga, tulang punggung keluarga bukanlah mereka, tetapi Li Fugui. Hanya dengan dekat dengan Li Fugui mereka dapat berkembang secara berkelanjutan dan memperoleh lebih banyak kekayaan. Siapa yang berani menusuk siapapun dari belakang atau melakukan apapun yang menyakiti salah satu dari mereka, menurut pemahaman mereka tentang Li Fugui, anak ini pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja bersambung.